لله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وأهل بيته ولجميع علماء العالمين المصنفين الحقيقة المفسرين والأئمة المقربين قدر وبعد شجرة القدر جلسة محمد الأشهري وسيدنا محمد الحداد وخصوصا لمن اتبع عنوان سببه المرحوم الحاج محمد صلى بن حاج محمد طه، المرحوم عبد الله ناني بن عبد الله ناني نانو، المرحوم عبد الله فوزي بن عبد الله ناني، المرحومة حبيبة بنت حاجي محمد صمد، المرحومة حسنة بنت محمد، المرحومة سعادة بنت زيد ومشايخ الوصول قريش بالله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah yang kami ta'zim para ulama, para habaib, para masyayikh, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun wa qala hasanun sahih. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, ia suatu saat aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian beliau berkata, wahai anak muda, peliharalah Allah, jagalah Allah, niscaya Ia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Ia di depanmu atau bersamamu. Apabila engkau memohon, meminta, maka mohon dan pintalah kepada Allah. Dan apabila engkau minta bantuan pertolongan, maka mintalah bantuan pertolongan kepada Allah. Ini hadis diriwayatkannya Imam Tirmidzi dan dia berkata haditsun hasanun sahih. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini diriwayatkan rawi a'lana adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, beliau adalah yang kita kenal sebagai sigharus sahabah, sahabat kecil, tarabba fi nubuwatin Nabi, yang beliau dididik dalam pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan nama oleh beliau dan didoakan oleh beliau mendapat ilmu secara langsung daripada beliau. Kita sudah sepakat, kita sudah mafhum bahwasanya siapapun ia yang kalau dinisbatkan, disandarkan dirinya kepada Rasulullah, maka pasti dapat kemuliaan daripada Allah. Disebut umat ini umat yang mulia karena umat ini adalah umat Rasulullah.
disebut syariat ini sempurna karena syariat Allah yang disempurnakan melalui tangan Rasulullah. Disebut sebagai pertolongan terbesar pada hari kiamat, syafa'atul uzma, karena ini syafaat yang hanya Allah berikan kepada Rasulullah. Maka berarti apapun yang bersandar dinisbatkan kepada beliau itu pasti mendapatkan kemuliaan dan kebaikan. Apalagi kemuliaan ini ternyata disandarkan langsung, didapatkan langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan, secara langsung tanpa perantara. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat, termasuklah Sayyidina Abdullah bin Abbas, sampai-sampai beliau yang mulia ini mendapatkan doa daripada Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agama dan pemahaman anak ini dan ajarilah dia at-ta'wil. Dijelaskan para ulama at-ta'wil kalau pada masa beliau maknanya adalah at-tafsir. Maka wajar ketika diceritakan oleh Ikrimah Maula Ibni Abbas, ada seorang budak, seorang pembantu, tapi bukan sembarang budak, sembarang pembantu, tetapi budak dan pembantunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mendapat pendidikan langsung dari beliau sampai alimnya luar biasa, sampai beliau termasuk dari golongan tabi'in senior. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, di dalam Islam ternyata apapun status sosial kita tidak menghalangi seseorang tersebut untuk mendapatkan kemuliaan. Budak hamba sahaya, pembantukah ia, kopralkah ia, tukang bentorkah ia, kemudian tukang jalo iwakkah ia, ketika kemudian dia mencari kemuliaan dengan hal-hal yang dimuliakan dalam Islam, maka dia dapat kemuliaan. Sayyidina Ikrimah Maula Ibni Abbas ini bercerita, Abdullah bin Abbas punya majlis setiap hari, dan majlis beliau ini dipenuhi oleh masyarakat. Setiap hari berubah-ubah materinya, hadis, tafsir, sirah, misalnya tentang syair, tentang apapun. Kemudian beliau bercerita, setiap guruku cerita, maka yang beliau ceritakan, yang beliau ajarkan tidak pernah terulang walaupun sekali. Artinya betapa alim dan luasnya ilmu beliau, sampai-sampai beliau diberikan gelar Turjumanul Quran, diberikan gelar orang yang mutabahir, orang disebut sebagai samudra ilmu. Maka pengajian beliau dipenuhi orang dan tidak ada pengulangan materi dalam pelajaran-pelajaran beliau, saking dalam dan luasnya ilmu beliau. Maka beliau satu saat dalam hadis yang lain berada di dekat Rasulullah. Dan ikhwan yang dimuliakan Allah, penting bagi kita ini, dari hadis ini mengajarkan beberapa hal. Salah satunya bahwa yang pertama, kedekatan fisik itu sangat penting. Kedekatan secara emosional itu penting, dan jangan lupa kedekatan secara fisik itu penting. Kalau ada menyatakan kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id, betapa banyak ada orang yang jauh secara fisik tapi dekat secara rohani maupun spiritual ataupun emosional. Ada orang yang secara pikiran kita, emosi kita ataupun ikatan batin kita dekat dengan dia walaupun terpisah jarak. Tetapi betapa banyak ada orang yang dia dekat secara fisik dengan kita, tapi kalau hati kita tidak nyambung dengan dia. Tidak benci, tapi tidak dekat. Nah, kalau dimuliakan Allah, tetapi sesungguhnya kedekatan fisik dan kedekatan secara emosional itu adalah nomor satu. Karena kenapa? Karena kedekatan secara fisik, maka kita bisa melihat secara ragawi apa yang bisa dicontoh
entah dari orang tua kita, entah dari guru kita, entah dari masyayikh kita, entah dari orang-orang saleh sekitar kita, apa perilaku mereka merupakan percontohan bagi kita. Maka berarti dekat secara emosional itu penting, tapi tidak kalah penting dekat secara fisik atau ragawi. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dalam riwayat yang lain dinyatakan Rasulullah, wahai gulam, wahai pemuda, wahai anak muda bahasa kita, maukah kamu kuajari 4 kalimat? Engkau ketahuilah engkau akan kuajari 4 kalimat, yang 4 kalimat ini peganglah dia. Artinya adalah bahwa kita sebagai orang tua harus ada persiapan generasi penerus bapak-bapak. Banyak kita jengok ada kiai nyekolahkan anaknya di Tarim, di Mesir, di Yaman secara umum, di mana-mana. Ngapa salah satunya supaya kiai ini, supaya ulama ini, habaib ini punya generasi penerus. Karena sekarang kita lihat betapa ada seorang besar atau orang-orang besar habis-habis di dia baik, habis-habis di beliau baik, ternyata anaknya masih pacak, cucunya tak nyambut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam kisah ini bahwa kita sebagai muslim harus menyiapkan generasi penerus, karena Islam ini, bangsa ini akan dijalankan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bangsa ini, wabil khusus agama ini memang jadi sasaran tembak oleh musuh-musuh yang tidak senang dengan dia. Zaman ini tidak musim lagi wong ngebom satu negara, duitnya banyak habis, kemudian banyak darah tercecer. Ada satu cara yang lebih hebat, apa namanya, yang pernah kita bahas di pengajian yang lalu dalam cawisan ini. Itu yang disebut sebagai perang pemikiran. Apa tujuannya? Generasi-generasi muda yang 20-30 tahun ke depan mereka akan jadi pemimpin, dihancurkan moralnya, dihancurkan akhlaknya, disuguhkan tontonan tak bagus, disuguhkan pemandangan yang tak elok, disuguhkan kemudian ajaran-ajaran yang masuk ke dalam otaknya yang mencuci otak akidah maupun akhlaknya. Dan itu sudah terjadi. Zaman dulu kita akan takut kalau kita kecil, zaman kecil dulu, zaman tahun 80, 70, mungkin 60 tahun. Dulu kiai guru habaib kita itu pengajar kita tuh pakai cenela, pakai trompak, letak, maka langsung lari ketakutan, ta'zim, tak berani kita bikin apa-apa. Sekarang bahkan guru itu dimeja hijaukan oleh wali murid atau wali santri. Pada belakang Allah, berarti ketika musuh itu ingin menghancurkan Islam dari pemudanya, 5-60% mereka sudah berhasil. Maka kita harus sadar nih sebagai generasi yang sudah lewat ini, sudah saatnya kita masuk waktu maghrib, nak masuk malam ini. Maka kita harus menyiapkan anak-anak yang siap di waktu duha dan zuhurnya. Artinya mereka lah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa dan agama ini. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan habis-habis di kita tua be, pengurus masjid jangan habis di tua be, bangsa ini jangan habis di uang-uang tua be. Siapkan generasi muda yang punya karakter-karakter yang takwa kepada Allah, syariatnya bagus, akhlaknya bagus, punya nilai kepemimpinan, maka itu sebaik-baiknya pemimpin. Maka beliau menyatakan, wahai ya gulam, yang kedua, ada komunikasi intens. Kita di ikhwan kadang-kadang merasa tua, merasa malu, merasa segan kadang kalau kita negur anak muda duluan. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu sunnah kepada kita, bahwa Rasulullah dalam banyak riwayat beliau dulu yang negur anak-anak muda, beliau dulu yang negur anak-anak. Karena ngapa? Karena beliau ingin mencontohkan bahwa yang tua menyayangi yang muda, dan dibalas yang muda kemudian apa? Berlaku ta'zim kepada yang tua. Yang berikutnya, bahwa beliau mengajarkan kepada umat ini melalui Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang kalau pengen selamat, peliharalah Allah. Ini bahasa kiasan.
Allah tidak bisa dipelihara. Allah tak akan bisa yang memudaratkan Allah sedikit pun. Tapi maksudnya adalah peliharalah Allah dalam artian perintahnya kau kerjakan, larangannya kau hindari, maka itu maknanya artinya memelihara Allah. Orang kalau sudah memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya itu Allah sudah kita pelihara dalam kehidupan kita. Dampaknya adalah bahwa orang tersebut akan mendapatkan penjagaan keselamatan daripada Allah. Taqwa ilahal alamin fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Orang kalau takwa kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, dia akan mendapatkan penjagaan. Di dunia mendapatkan penjagaan dari apa? Dari segala fitnah ajaran yang tak benar. Ikhwan dimuliakan Allah, kita lihat bagaimana kondisi sekarang. Betapa ajaran yang dipertontonkan sekarang itu ngeri sekali kita. Maka sebanyak-banyak itu tantangan mereka, sebanyak-banyak itu pula kita memberikan modal kepada anak-anak kita. Allimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajari, bekali anak-anak kalian apa saja, karena mereka berhadapan dengan zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Ikhwah dimuliakan Allah, dan itu sudah berlaku. Bagaimana zaman dulu tantangan kita cuma rasa lapar, tantangan kita cuma ekonomi, tantangan kita cuma jarak yang jauh karena sedikitnya kendaraan. Sekarang tantangan kita betapa setiap anak mengakses HP informasi tanpa ada filter sama sekali. Tantangan zaman sekarang di mana dipertontonkan di luar bagaimana orang membuka aurat, bagaimana sekarang orang memperkenalkan faham dan ajaran yang di luar Islam sama sekali, dan itu dianggap biasa. Bahkan faham komunis pun berusaha mereka hidupkan. Betapa bahaya laten komunisme dan lain-lain ternyata terus melihat menggerogoti anak bangsa ini. Maka jawabannya adalah ihfazillaha yahfazka. Pelihara Allah dengan takwa kepadanya, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah dalam kehidupanmu. Kapanpun engkau mendapatkan kesulitan, maka Allah akan berikan jalan keluar bagimu. Ketika engkau mendapatkan kesulitan, maka urusanmu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beliau menyatakan bahwa wahai anakku, apabila kau memohon, minta tolong sama Allah, minta bantuan kepada Allah, lagi ada masalah, sujud dulu, sembahyang dulu, baru curhat. Kita ni kan tidak ngari fulan bin fulan, setelah itu ya Allah, Allah di nomor 2 kan. Maka sabda Rasulullah, nomor 1 kan Allah, maka engkau akan nomor 1 kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajmain, usikum nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو عنكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وعافاكم الله ان شاء الله. جزاكم الله خير. الحمد لله.